Seringkali minyak jelantah menjadi bumerang di tengah kehidupan. Kurangnya perhatian masyarakat akan hal ini menjadikan terciptanya biodiesel plant sebagai teaching factory di program studi TRKI Sekolah Vokasi Undip dalam memberikan solusi yang menjanjikan untuk masa depan. Jadi teaching factory biodiesel atau disebut dengan mini plant biodiesel di teknologi rekayasa kimia industri Sekolah Vokasi Undip itu merupakan salah satu produk atau mini plant yang dimiliki TRKI yang andalannya ya, karena itu merupakan implementasi dari mahasiswa untuk pembelajaran secara terapan ya, mau nggak mau dan saat ini harus, dan itu sudah diwajibkan bahwa kita semenjak 1 tahun ini atau 1 semester lebih sedikit, itu lebih tepatnya, kita sudah mengimplementasikan pembelajaran dengan mengadaptasikan peralatan-peralatan yang skala pabrik, tapi pabrik mini ya. Itu sehingga mahasiswa tadi itu dengan adanya pembelajaran tersebut itu nanti akan bisa langsung mulai dari startup mini plant, kemudian bisa mengoperasikan industri tersebut, dan juga kalau ada troubleshooting itu juga bisa langsung langsung bisa menghandle. Jadi sebenarnya kalau untuk biodiesel sendiri itu tidak masuk ke mata kuliah manapun, namun ini sebagai penerapan saja. Jadi pada dasarnya biodiesel ini dipergunakan untuk mempelajari bagaimana kita merancang suatu pabrik, yaitu didapat di semester 5, yaitu materi perancangan pabrik, dan juga ada materi lain seperti OTK, Operasi Teknik Kimia. Namun hal itu tidak hanya dipelajari di semester 5, karena kita juga mempelajari pada dasarnya, dari dasar awalnya itu di semester awal, baik dari alat-alat terlebih dahulu hingga ke prosesnya, dan akan diterapkan lebih dalam itu nanti di semester 5, yaitu perancangan pabrik. Seperti itu. Proses dimana pasti untuk bahan bakunya sendiri itu bahan baku utamanya itu ada minyak jelantah. Terus minyak jelantah kita ambil dari beberapa burjo atau beberapa tempat seperti itu. Terus kemudian yang kedua ada bahan baku penunjang itu seperti metanol dan katalis. Katalis yang kita pakai itu NaOH. Biasanya kalau nggak NaOH ya pakai KOH seperti itu. Untuk prosesnya sendiri dimana bahan baku tadi si minyak jelantah tadi dimasukin ke dalam tangki raw oil tank. Raw oil tank, kemudian dia nanti difilter masuk ke screening. Setelah di screening nanti difilter nih minyak jelantah kan tadinya masih kotor, nanti dia masuk ke filter tuh jadi bersih, terus habis itu dimasukin ke tangki intermediate, tangki sementara. Setelah itu setelah dimasukkan ke dalam si tangki intermediate ini nantinya bakal diumpankan ke reaktor ini. Nanti prosesnya ditambahkan sama si metanol yang bahan baku yang tadi itu berupa metanol dan katalis KOH yang udah di mixing di metanol mixing ini. Setelah itu nanti dia diumpankan ke reaktor. Di reaktor itu nanti akan terjadi suatu reaksinya itu transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi ini nanti reaksi antara si minyak jelantah tadi yang udah dibersihkan atau difilter dengan si metanol alkohol atau metanol dengan dibantu oleh katalis yaitu KOH seperti itu. Di reaktor ini itu biasanya terjadi proses reaksinya itu sekitar 8 jam. Setelah direaksikan diumpankan ke intermediate. Setelah diumpankan ke intermediate tank, kemudian baru diumpankan ke sedimentasi tank. Setelah itu di sedimentasi tank nantinya akan dipisahkan tuh nanti dengan proses sedimentasi juga. Itu dipisahkan antara si kandungan gliserol, kan dari hasil reaksi tadi itu nanti ada hasil gliserol dan si biodiesel atau methyl ester. Untuk biodieselnya nanti dimasukkan ke drying tank. Di drying itu nanti dia dengan sistem vakum, dia dikeringkan atau dibuang kandungan airnya, baru dia jadikan biodiesel. Biodiesel itu kan maksudnya kan ke B10.
Nah, dia nanti ada angka FSA atau asam lemak bebas. Nanti harus diuji dulu angka FSA-nya yang biasanya digunakan itu harusnya di bawah 5. Kan kalau biodiesel B10 nih, nanti dia dicampur sama salah satunya itu solar, karena biodiesel kan salah satu bahan bakar untuk diesel, itu nanti dia dicampur dengan solar, jadi B20 itu baru bisa digunakan.